Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alivia Ganesha Anggarini, mahasiswa PWG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas PGRI Madiun. Di video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Berikut penjelasannya. Perjalanan pendidikan di Indonesia telah melewati kisah yang panjang dan penuh dinamika mulai dari era kolonial hingga era globalisasi saat ini. Pada masa kolonial, penjajah Belanda membawa sistem pendidikan barat yang berorientasi pada kepentingan kolonial. Pendidikan saat itu belum merata dan penjajah mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk calon pegawai dan sekolah guru. Pendidikan saat itu lebih berfokus pada pembentukan tenaga kerja yang terampil untuk kepentingan ekonomi kolonial, bukan untuk memberdayakan masyarakat pribumi. Sehingga pada tahun 1854 didirikan Sekolah Bumi Putra dan Sekolah Kabupaten. Sekolah Bumi Putra merupakan sekolah yang disediakan khusus untuk penduduk pribumi yang ditujukan untuk memberikan pendidikan dasar yang sangat terbatas bagi masyarakat pribumi, yang sangat berbeda dengan pendidikan yang diberikan kepada kelompok Eropa atau keturunan elit. Kemudian sekolah kabupaten ini didirikan oleh pemerintah kolonial di tingkat kabupaten, biasanya diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan lokal atau pegawai administrasi kolonial. Tujuan sekolah kabupaten ini adalah untuk melatih calon pegawai pemerintah lokal yang kemudian dapat membantu pemerintah Belanda dalam administrasi di daerah-daerah. Sehingga tahun 1903 didirikan Sekolah Kartini. Sekolah Kartini ini adalah salah satu institusi pendidikan yang didirikan khusus untuk kaum pribumi di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Terinspirasi dari semangat Raden Ajeng Kartini yang merupakan pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Sekolah Kartini ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada perempuan pribumi yang sebelumnya hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara formal. Kemudian pada tahun 1908 didirikan organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern di Indonesia yang sering dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Salah satu fokus utama dari organisasi Budi Utomo ini adalah untuk memajukan pendidikan pribumi. Mereka berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Indonesia, terutama kalangan bangsawan dan kelas menengah yang berpeluang mengenyam pendidikan. Kemudian pada tahun 1920 didirikan Stovia. Stovia ini adalah sekolah kedokteran pertama di Hindia Belanda. Stovia memberikan pendidikan kedokteran kepada siswa-siswi pribumi yang terpilih. Pendidikan di Stovia pada awalnya berlangsung selama 9 tahun dan para siswanya disiapkan untuk menjadi dokter yang nantinya akan bekerja di daerah-daerah pedalaman sebagai bagian dari kesehatan kolonial. Sehingga pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lembaga ini memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia, terutama dalam memperjuangkan pendidikan yang merdeka, non-diskriminatif, dan berbasis pada nilai-nilai budaya Indonesia. Taman Siswa juga dikenal sebagai institusi pendidikan rakyat yang bebas dari kontrol kolonial, yang berorientasi pada kemandirian serta kesetaraan. Sehingga Ki Hajar Dewantara merumuskan gagasan Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan seorang guru atau pemimpin harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso, di tengah, guru atau pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di belakang, guru memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa untuk berkembang dan mandiri. Ki Hajar Dewantara menekankan kepentingan pendidikan yang holistik, mencakup aspek intelektual, aspek moral, dan aspek spiritual. Selain itu, ia menekankan kepentingannya pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal yang mampu memupuk rasa cinta tanah air dan kesadaran nasional. Kemudian setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Pendidikan nasional mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Perjalanan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan diwarnai dengan upaya untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat, meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Pada masa awal kemerdekaan, tantangan besar dalam bidang pendidikan adalah membangun sistem pendidikan yang mandiri setelah sebelumnya didominasi oleh sistem kolonial Belanda. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, didirikan sekolah rakyat yang pendidikannya ditempuh selama 6 tahun. Program wajib belajar 6 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan angka melek huruf dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan. Kurikulum yang ditetapkan adalah kurikulum berbasis Pancasila yang bertujuan menanamkan loyalitas terhadap negara dan ideologi Pancasila. Kemudian memasuki era reformasi, tujuan menciptakan pendidikan di Indonesia mengalami reformasi besar. Sistem pendidikan Indonesia dirancang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kualitas. Pada era reformasi, diterapkan program wajib belajar 9 tahun yang diluncurkan untuk menyediakan pendidikan dasar yang lebih panjang, mencakup pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada awal tahun 2000-an, sistem pendidikan Indonesia memperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Kemudian KBK ini berkembang menjadi kurikulum 2013 atau K13 yang menekankan pembelajaran tematik dan pengembangan karakter. Kemudian lahirlah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian siswa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Kemudian mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah mengkaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman praktis. Kemudian menekankan pembentukan karakter dan pengembangan soft skill atau keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, kritis, dan komunikasi. Kemudian pada kurikulum Merdeka ini tentu saja mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas dalam proses pelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Kemudian pada kurikulum Merdeka ini juga mendorong praktik pembelajaran inklusif di mana mengakomodasi kebutuhan dan potensi semua siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, itu tadi merupakan perjalanan pendidikan nasional Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman saat ini. Semoga bermanfaat.